Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Saham Hijau, yaitu segala sesuatu tentang dunia investasi di pasar modal. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang 5 alasan titik support kenapa bisa jebol. Ini adalah versi Saham Hijau berdasarkan pengalaman. Kalau ada yang salah mohon maaf ya. Kenapa kami buat konten ini? Karena ada peserta privat kami yang ketika kami berikan materi tentang support itu kemudian dia mengeluh, aduh mas, saya sudah berkali-kali menggunakan teknik ini dan kemudian jebol. Oke, mari kita bahas satu persatu. Menurut kami ya, teknik daripada titik support itu tidak bisa berdiri sendiri. Kalau Anda menggunakan titik support sebagai alasan untuk membeli saham dan Anda sandarkan 100% berdasarkan analisa itu, Anda akan kesulitan. Karena menurut kami titik support ini tidak bisa sendirian. Anda harus kombinasikan dengan fundamental, kombinasikan dengan bandamologi dan lain sebagainya. Saya bahas sedikit apa itu titik support, yaitu titik bawah yang sudah teruji tidak tertembus. Jadi sekali mantul, 2 kali, 3 kali, semakin banyak maka itu titik support yang semakin besar kekuatannya. Nah kemudian titik support ini sebenarnya hanya dianggap secara psikologis pasar ya, bahwasanya harga tersebut sudah sangat bagus untuk dibeli. Nah seperti itu. Ini contoh ya. Jadi kami tidak mempromosikan saham-saham yang kami sajikan, tapi ini contoh kenapa titik support bisa jebol. Yang pertama, kami akan sajikan saham Astra. Jadi ini sudah mengalami beberapa kali titik support tapi kemudian jebol. Di sini jebol, naik lagi, tapi di sini kemudian jebol lagi lebih dalam. Pertanyaannya kenapa kok bisa jebol? Padahal valuasinya bagus. Untuk sekelas Astra book value-nya 1, price to sales-nya 0,6. Kemudian enterprise value-nya juga lebih besar daripada market cap. Labanya juga naik. Loh, kenapa kok jebol? Padahal udah sangat berharga sekali. Jawabannya adalah sentimen negatif. Jadi ketika itu Astra kena sentimen negatif, recall yang namanya produk Toyota dan Daihatsu karena sertifikasi mesin manipulasi ya. Ini sulit dihindari oleh retail. Kita tidak bisa memprediksi ini. Tugas daripada investor retail kalau meyakini ya ini saham masih bagus nih, ya menambah muatan aja, nggak ada yang lain. Kecuali Anda trader aktif, itu Anda cut loss. Tapi kalau menurut kami nambah muatan aja. Yang berikutnya, kalau ada pertanyaan gimana cara melihat tanda-tandanya, bisa dengan teknikal dan bandamologi, candlestick dan lain sebagainya. Tapi Anda harus mantengin layar tiap waktu. Itu menurut kami tidak efektif ya. Menurut kami apalagi Anda bekerja kan dan lain sebagainya, maka sulit untuk melakukan ini. Yang kedua, ini ada saham Semen Indonesia. Ya, Semen Indonesia, titik supportnya aja dalam jangka waktu 6 bulan ini tembus lagi, sekarang jebol lagi lebih dalam. Pertanyaannya, kenapa? Jawabannya adalah laporan keuangan jelek. Ini kalau sudah terjadi laporan keuangan jelek, menurut kami ya, ini paling sulit untuk dihindari. Anda mau menahan seperti apa nggak kuat. Ya, ini padahal kalau secara valuasi ini udah murah, book value 0,9, enterprise value-nya lebih tinggi, kemudian kinerjanya juga, labanya menurut kami ya turun, tapi turunnya begitu dalam. Lihat aja 2365 ke 2170, tipis turunnya, tapi itulah pasar. Ya, pokoknya kalau laba turun, kecuali bandarnya kuat banget. Nah, itu lain ya. Jadi ini kan kami bicara normal. Apakah bisa diantisipasi? Bisa. Ya sebetulnya. Anda kalau lihat ini SMGR bulan kemarin kami buat konten ini hari Rabu, itu turun sampai 2,5% karena laporan yang jelek. Kalau Anda lihat ya dari segi akumulasi distribusi, Anda bisa lihat tanggal 7 sampai tanggal berapa ya, pokoknya sampai Jumat itu terjadi yang namanya big distribution. Ini kan 11-12 Maret libur, nyepi ya. Nah ini big distribution. Maka kalau Anda lihat itu ada tanda-tanda, Anda bertanya-tanya harusnya dalam hati, ada apa ya. Nah seperti itu. Bisa jadi gitu. Laporan keuangannya jelek nih, jual. Kalau ternyata bagus bagaimana? Beli lagi. Ya seperti itu.
Kalau Anda melakukan teknik itu. Kalau misalkan Anda melakukan teknik terus hold, mumpung masih murah ya silahkan. Cuman pengalaman kami kalau masalah laba turun, bangkitnya lama. Anda kalau punya usaha menaikkan laba itu kan suatu yang paling sulit ya. Berikutnya, alasan ketiga. Ini ada saham WiFi ya. Menurut kami nih, bandanya sadis banget saham ini tuh. Ya. Anda sulit untuk menganalisa dengan teknik apapun. Pokoknya unpredictable lah. Nah, ini kan titik support. Ini juga titik support. Kalau Anda bisa lihat ini panjang ya, durasi 1 tahun juga seperti ini chartnya. Jawaban kami kenapa ini bisa terjadi, suka-suka bandar itu bisa ya. Ini kan value-nya murah ya, murah kalau menurut kami. Laba memang gak bagus-bagus amat ya, standar lah, tapi oke lah menurut kami. Kok turunnya begitu dalam ya, selagi-lagi suka-suka bandar. Kalau seperti ini Anda nggak bisa analisa apapun, susah. Karena apa? Saham ini sebenarnya banyak sentimen positif. Ada kinerjanya yang tadi saya katakan tidak begitu jelek ya, walaupun tidak bagus-bagus amat juga enggak. Masuk indeks Kompas 100 ya. Dari bulan Maret sampai tanggal 8 Maret terjadi akumulasi. Jadi setelah dihancurkan di bawah ini, diakumulasi lagi. Pokoknya susah lah. Kalau seperti ini saran kami kalau Anda belum terbiasa jangan mudah-mudah mendekati saham seperti ini. Tapi kalau Anda terbiasa ya silahkan aja. Alasan berikutnya ya, buruknya keadaan global. Ini jawaban keempat ya. Kenapa kami mencontohkan saham BCA? Karena gini, saham BCA kurang bagus apa? Tapi kalau global udah jelek ya, waktu itu COVID jatuh. Anda mau pakai teori apapun, titik support yang paling kuat dan lain sebagainya, jebol. Nah, itu karena keadaan. Makanya kita harus banyak-banyak membaca apa, keadaan global. Kayak sekarang nih, perang di mana-mana. Ya seperti itulah. Ya, makanya tindakan kita kalau gini, kalau Anda yakin perusahaan bagus, ini kan saham Bank BCA kan bagus, akumulasi aja yang banyak. Atau pakai pola kedua, Anda cut loss dulu, masuk lagi lebih bawah. Itu sah-sah saja dalam dunia pasar modal. Bukan aib seperti itu. Ini jawaban yang keempat, buruknya keadaan global. Ini nggak bisa Anda antisipasi dengan bagus, itu susah. Anda kalau ingat waktu COVID ya, waktu itu banyak pejabat yang menyangkal nggak bisa masuk COVID, sekali masuk COVID ambrol ya, IHSG itu. Yang kelima, ini jawaban yang menurut kami mohon maaf ya, mungkin menyakitkan bagi retail termasuk saya, yaitu apa? Pengusiran retail secara halus. Ini ada saham nih, ISSP ya. Kalau kita lihat chartnya, ini kan titik support, ini support seperti ini. Kalau Anda mengatakan ini titik support, oke, ini titik support, jebol juga kan di sini ya. Kemudian di sini udah nyaman ini selama 2 bulan, ini jebol lagi ya. Naik gitu. Apa yang dilakukan ini untuk pengusiran retail? Karena prosesnya gini, ini kan di sini nanti jualan kan ya, orang yang sudah pegang harga cukup lumayan bah. Ini diusir dulu, naik, akhirnya apa? Retail beli di sini kan, turunkan lagi. Ya seperti itulah permainannya. Jadi Anda kalau misalkan belum memahami ini, waduh kenapa kok turun ya, gak usah panik. Ya kalau tahu bahwasanya ini hanya strategi pengusiran retail. Kami sudah pernah membuat video tentang beberapa cara bandarmologi dalam mengusir retail. Jadi seperti itu. Ini saran saya, kalau Anda tidak mau terganggu dengan namanya titik support yang jebol, gunakan time frame yang lebih panjang. Misalkan Anda selama ini 1 bulan 2 bulan, Anda gunakan 1 semester ya, 1 semester atau setahun gitu, udah nggak begitu terganggu. Anda udah analisa fundamental, Anda udah analisa bandarmologi, tahu titik supportnya, pegang aja kuat-kuat, yakin. Ingat, saham itu hanya butuh keyakinan dan kesabaran. Itu aja, cuan akan datang sendiri kalau Anda sudah tahu lah bagaimana cara menganalisanya. Sampai ketemu lagi. Kalau ada sanggahan, cantumkan di kolom komentar. Kami pastinya banyak kesalahan. Kalau ada pertanyaan, cantumkan juga di kolom komentar. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.